Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi ya dengan saya di program matematika. Oke, dalam sesi kali ini saya akan membahas tentang apa? Bentuk sekawan ya. Kenapa saya buat seperti ini? Jadi ada murid yang bertanya pada saya, Pak, tolong dong diulang gitu kan? Tolong dong diulang yang masalah ini, Pak. Kenapa? Karena mungkin yang kemarin di sesi 4 itu belum jelas ya. Jadi ya nggak apa-apa kita ulang dari yang bentuk sekawan. Kenapa? Karena bentuk sekawan ini versi terakhir ya di bentuk akar dan pangkat sebelum kita memasuki yang terakhir apa logaritma kan gitu ya. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, sebelum kalian memasuki bentuk akar dan pangkat yang bentuk rasional, kamu harus tahu dulu bentuk pecahan ya. Jadi pecahan itu ada dua bentuk ya. Ada yang pertama yang di bagian atas penyebut dengan pembilang ya gitu ya. Jadi mana yang penyebut? Yang atas atau yang bawah? Yang bawah kan gitu ya. Jadi yang atas itu pembilang, yang bawah penyebut. Jadi kalau dalam merasionalkan bentuk akar itu patokannya adalah penyebut ya. Nah, ini kan dari awal penyebutnya kan dia sendiri. Nah, bentuk pecahannya berbentuk gini, A per akar B. Nah, bagaimana bentuk sekawannya? Jadi patokan bentuk sekawan itu baik itu tunggal maupun jamak itu patokannya penyebut ya. Sekalipun nanti di yang atas itu ada akarnya, itu itu no problem ya. Artinya yang saya bilang tadi patokannya adalah penyebut. Nah, gitu. Oke. Coba kita lihat sini. Ini ada ketentuannya ya. Ini sama dengan yang kemarin. Kenapa B tidak boleh sama dengan 0? Ada jawaban di bagian ketiga atau keempat itu. Udah pernah saya bahas waktu itu ya. Nah, ini konsepnya seperti ini. Ya, jadi ketika itu, ini kan tunggal atau jamak nih? Tunggal, kenapa? Akar B-nya cuma sendiri ya. Berarti dikalikan dengan akar B, dikalikan dengan akar B. Jadi A kalikan akar B ya. A akar B. B kali B, karena B-nya sama. Berarti akarnya dicoret, tinggal sisanya B. A akar B per B atau AB per akar B, kan begitu ya kan ya. Itu yang standar atau masih dalam bentuk sendiri ya gitu ya. Oke, contoh ini biar jelas bagaimana bentuk rasional pecahan 7 per akar 5. Nah gini, sama dengan tadi, apa patokannya? Nah ini perhatikan yang saya tandai dengan warna merah ini. Nah, berarti kan penyebutnya mana? Akar 5 kalikan juga dengan akar 5 per akar 5. 7 kali akar 5, 7 akar 5. Akar 5 kali akar 5 ya 5. Artinya boleh gak kita tulis begini? 7 per 5 akar 5. Ya sah-sah aja kan gitu ya. Itu yang masih yang standar gitu. Artinya akarnya yang penyebut itu belum kita sederhanakan. Artinya masih tunggal gitu ya. Beda cerita misalnya gini, 7 per akar 18. Nah itu beda cerita. Kenapa? Akar 18 nya masih bisa lagi kan begitu ya. Oke, lanjut. Nah bagaimana kayak gini? Misalnya akar dalam kurung 3 per 5. Ini bisa kita pecah dulu. Artinya gimana? Akar 3 per akar 5 kan gitu ya. Nah begitu. Kita pecah sama-sama. Berarti samakan dengan penyebutnya. Penyebutnya berapa? Akar 5 kalikan dengan akar 5. Bawahnya juga kalikan dengan akar 5. Akar 3 kali akar 5. Ini sama gak dalamnya? Beda. Berarti 3 kali 5 berapa? 15. Akarnya ngikut ya, turun. Akar 5 kali akar 5, 5. Ini ingat, di depan akar 15 ini jangan 0 ya, dia 1. Kenapa 1? Karena ada beberapa notasi dalam matematika itu yang gak perlu ditulis. Itu angkanya 1. Berarti di depan ini 1 per akar 5, 1 per 5 akar 15. Nah, akar 15 nya masih bisa lagi gak nih? Ya udah mentok ya gitu ya. Paham sampai sini? Ini masih yang bentuk tunggal ya, belum jamak. Apa pengertian jamak? Jamak itu misalnya sini akar B plus akar C. Nah, itu baru jamak. Artinya yang penyebutnya itu ada apa? Ada temennya kan begitu ya. Oke, lanjut. Nah, yang bilang tadi, ketika dia ada temennya begini, bentuk pecahannya C per A plus minus akar B. Ini digabungkan aja ya, karena plus minus itu nanti akan jamak ya. Jadi di penyebutnya A punya teman gimana? Punya temannya itu akar B kan begitu. Ya. Nah, begitu ya. Sama yang saya bilang tadi, ketika itu penyebutnya itu plus, jadi
min. Nah, pada pertemuan yang sebelumnya kan sudah pernah dibahas kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya dia punya teman seperti ini atau bentuknya jamak, berarti lawannya ya, lawan dari plus apa? Min. Lawan dari min plus, dan sebaliknya seperti itu. Jadi ini kalikan dengan penyebut, ini kan plus jadi min, ini tetap kan gitu ya, sama ya. Jadi C kali A ya CA, C kali min AB ya C min AB, digabungkan atau dijadikan bentuk distributif jadi C dalam kurung A min akar B per. Nah, lihat sini. A kali A berapa? A kuadrat. A plus akar B dikalikan min akar B. Plus kali min apa? Min. Akar B kali akar B, B, dan seterusnya. Itu sama juga yang terjadi ketika penyebutnya itu negatif. Maka di sini jadi positif. Perhitungan sama dengan tadi yang nomor 1. Kan begitu. Ya. Mungkin untuk mempermudah, coba kita kasih soal ya 1 atau 2 aja biar paham. Nah, ini sama bentuknya. Ini nomor berapa yang sama? Nomor 1. Berarti kan rasionalkan penyebut bilangan berikut 3/2 plus akar 5. Berarti gimana nih? Dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan ya min, kan gitu ya. Ini ngikut ya kan? Ini coba perhatikan yang tanda merah ini. Tanda merah ini berarti kan dia penyebut dari soal yang dimaksud ya. Jadi lawan plus apa? Min. Nah, sama 3 kali 6. 3 kali 2. Taruh sini ya kan, atau digabungkan dulu juga boleh. Kalau kalian udah bisa langsung itu lebih baik lagi. Artinya saya menjabarkan karena tidak semuanya anak bisa langsung ya, atau bisa langsung ini total langsung dapat sekian. Enggak, ini saya jabarkan dulu pelan-pelan dulu ya. 3 kali 2 ya 3 dalam kurung 3 kali 2 dikurang 3 kali min 5 ya, 3 kali min 5 jadi min 3 akar 5 kan gitu. Paham? Nah, 3 kali 2 berapa? 6. Nih, 3 kali min akar 5 min 3 akar 5. Di sini 1 ya. Jadi di depan min akar 5 itu depannya 1. Jadi min 1 kalikan 3 kan min 3 akar 5-nya turun kan gitu ya. Terus 2 kali 2 berapa? 2 kali 2 gimana nih? Ayo, 2 kali 2 2 kali 2 kan 4 ya di sini ya. Jadi depan kali depan, depan kali belakang. Boleh juga di sini ya. Depan kali depan. Coba misalnya gini. 2 kali 2 4. Nah, 4 terus 2 kali min 5, min 2 akar 5. Terus yang belakang kali depan akar 5 kali 2 plus 2 akar 5 karena 2-nya kalikan 1 di sini. Akar 5 kali akar 5 kali min akar 5 ya min 5. Min kali min kan plus kali min kan min. Akar kali akar kan habis tinggal 5. Nah, di sini ketemu nih. Min 2 akar 5 plus 2 akar 5. Kalau kalian ngutang 2 dibayar 2 berapa? Impas kan 0 ya. Jadi tinggal mengoperasikan 4 min 5 berapa? Min 1 kan gitu ya. Nih yang atas bisa gak? 6 min 3 akar 5 bisa lagi gak? Udah mentok ya. Kenapa? Karena ini udah habis. Nah gitu. Ini masih bisa dibagi dengan min gak? Bisa. 6 bagi min 1 min 6. Min 3 dibagi dengan min 1 plus 3 akar 5. Mentok sampai situ. Paham ya? Jadi itu permintaan dari murid saya yang kelas 10 ya. Pak, yang kemarin yang keempat masih kurang jelas Pak, karena mungkin tulisannya kurang jelas atau dia nggak memahami konsep ya. Makanya saya ulang lagi yang bentuk sekawan, khusus yang akar sekawan kan gitu ya. Karena ini yang paling sulit sebelum beranjak ke materi logaritma kan gitu ya. Dipahami dulu begitu. Oke, lanjut. Ya, ini gimana kalau dua-duanya ada akar? Kalau dua-duanya ada akar ini berarti sama dengan tadi, nggak peduli mau dia akar kayak mau gimana, yang jelas kalau penyebutnya itu ada plus, ada min ya sekawan dari itu ya, itu lawan dari yang dimaksud gitu. Polanya sama dengan tadi gitu. Nah, ini pola tertentu, nggak masalah, kalian nggak usah menghafal ya. Intinya itu kalau penyebutnya plus jadi min jadi plus itu aja, walaupun dia ada angkanya di depan atau depannya ada akar atau gimana pun terserah, yang jelas itu aja konsepnya, plus jadi min jadi plus kan gitu ya. Ini kalau kalian mau tahu bentuk dari rasionalnya ya, mungkin kalau untuk jelasnya coba kita kasih soal. Nah, ya tadi saya bilang gimana kalau atasnya itu atau pembilangnya ada akar juga, yang di bawah juga ada akar. Karena saya tanya, soal ini majemuk atau tunggal? Majemuk ya, kenapa? Karena penyebutnya ada 2 kan gitu ya. Nah, tadi saya bilang apa? Jangan terpaku atau terkecoh kepada kok atasnya ada akar juga, nggak masalah. Yang jelas apa? Yang jelas kita berfokus atau berpatokan kepada penyebutnya. Penyebutnya akar 5 min akar 3 kalikan berapa?
ya kalikan dengan plus, kan begitu ya. Nah begitu, lihat yang saya tandain warna merah ini adalah apa, lawan dari akar 5 min akar 3. Taruh sini atas dengan bawah. Oke, pelan-pelan dulu. Akar 3 kali akar 5 berapa? Akar 15. Kalau nggak bisa langsung, bikin kayak begini, bikin kurung dulu ya. Kalau nggak bisa langsung, kalau bisa langsung aja. Akar 5 kali akar 3, akar 15. Terus akar 3 kali akar 3 plus 3, begitu. Gimana yang bawah? Sama dengan tadi. Nah, depan kali depan, depan kali belakang. Akar 5 kali akar 5. Di sini muncul langsung 25 atau akar 25. Ya boleh-boleh aja ya. Saya langsung tulis 5 misalnya di sini. 5 terus min akar 3 dikalikan plus akar 3. Ya min kan, plus kali min kan min. Akar 3 kali akar 3 habis jadi 3 kan gitu. Jadi 5 min 3 kan 2. Nah, tadi yang atasnya dioperasikan dulu. Akar 15 plus 3. Akar 15 masih bisa gak? Ya udah mentok ya, karena tidak bisa lagi dirasionalkan lagi kan gitu. Nah, ini gimana caranya? Oke, lihat di sini. Di depan akar 15 ada angka berapa di sini? 1. Artinya gimana? Artinya akar 15 per 2 atau 1 per 2 akar 15 kan begitu. Ya, bisa ya. Jadi ada notasi dalam matematika itu yang tidak perlu ditulis tapi sebenarnya ada. Ingat, saya cuma mengingatkan saja, jangan lupa ini depan akarnya ada angka 1 walaupun dia tidak ditulis kan gitu. Langkah berikutnya 3 per 2, ya 3 per 2 tulis, jadi plus 3 per 2, jadi totalnya adalah setengah akar 15 plus 3 per 2. Bisa lagi gak? Sudah mentok, kenapa? Akarnya udah habis, kan begitu. Paham sini? Paham sini? Bisa ya? Nah, ini dalam aplikasi sehari-hari. Nah, ini sama dengan kayak misalnya kemarin di bagian keempat, ya. Bagian keempat ini sama dengan ini. Jadi ada aplikasi atau penerapan. Ini yang saya contohkan ke dalam persegi panjang ya. Dia dengan punya panjang 5 plus akar 3 dan lebarnya 5 min akar 3. Nah, tentukan luas. SD udah tahu kan panjang lingkaran gimana ya, panjang luas dengan panjang persegi panjang itu jelas, itu udah ngelotok banget ya intinya ya gitu. Paham? Jadi luas lingkaran luas persegi panjang gimana? Panjang kali lebar. Ya, hanya adalah luas dan panjang diagonal. Ingat, diagonal itu adalah sisi miring ya. Kalau kalian belajar trigonometri di SMP dulu itu sisi miring diagonal begitu. Paham? Nah, begini. Jadi konsep dari Pythagoras itu udah kita pelajari di SD. Jadi saya langsung saja ya. Kalau kalian gak bisa membayangkan, coba kita gambarin dulu sebuah persegi panjang seperti ini. Ada persegi panjang ABCD ya, dengan panjang 5 plus akar 3 dan lebar 5 min akar 3. Yang tanya apa? Yang tanya adalah panjang diagonal dulu, misalnya gitu ya. Ingat, diagonal adalah panjang yang sisi yang paling panjang, berarti sisi tegak ditambah sisi yang datar kan gitu ya. Dalam bentuk kuadrat tentunya. Artinya gimana? Artinya yang 5 plus akar 3 ini kamu kuadratin dulu, nanti hasilnya tambah dengan 5 min akar 3 yang dikuadratin masing-masing ya gitu ya. Ini kalau kuadrat ini saya rasa udah paham lah ya. Jadi kalau kuadrat itu berarti kan dikalikan dengan bentuk dia sendiri ya. Jadi 5 plus akar 3 dikalikan 5 plus akar 3. Saya bisa langsung aja ya. Jadi 5 kali 5 berapa? 25. Terus 5 kali akar 3 berapa tuh? Itu ditambah nanti ya. Jadi depan kali depan, depan kali belakang, belakang kali depan, belakang kali belakang. Jadi totalnya yang ini, yang depan panjangnya adalah 25 plus 10 akar 3 ditambah 3 ditambah sama yang belakang juga, yang yang bentuk lebarnya 5 min akar 3 kuadrat, artinya 5 min akar 3 dikalikan 5 min akar 3, hasilnya adalah 20 min 10 akar 3 plus 3. Ada yang bisa dicoret gak? Tuh lihat yang di dalam tabel yang saya coret yang warna merah. Berarti kalian punya uang 10 terus punya utang 10, impas gak? Impas kan? Nah, berarti ya tinggal mengoperasikan apa? Tinggal mengoperasikan yang angka itu. Lihat, di sini saya kasih angka 28. Kenapa 28? Karena 25 tambah 3 dulu. Nah, begitu ya.
Yang di belakang juga sama, 25 ditambah 3. Ini udah habis apa? Udah habis karena dicoret 10 dengan min kan habis kan? Ngutang, kamu punya uang 10, modalnya 10 kan begitu. Jadi habis kan? Jadi 28 tambah 28 berapa? 56. Ingat yang ditanya apa? Panjang diagonal. Berarti diagonal itu kan kalau dalam konsepnya itu kan lawannya pangkat apa? Akar kan? Berarti bukan 56 hasilnya, jadi akar 56. Ini kamu sudah pelajari di bentuk akar dan pangkat waktu awal-awal kita belajar ya gitu ya. Jadi kenapa bisa akar 56? Kenapa enggak 56 kuadrat? Enggak bisa, karena kan lawannya pangkat adalah akar begitu. Yo, saya rasa mudah ya. Ini pelajaran SD sebenarnya Pitagoras. Nanti diaplikasikan atau dikembangkan lagi ke dalam bentuk akar, itu akan lebih mudah kalau kalian memahami konsep dari awal kan gitu. Luasnya gimana? Ya luas kan panjang kali lebar, berarti sama dengan tadi, depan kali depan, depan kali belakang, belakang kali depan, belakang kali belakang. Ayo pelan-pelan dulu, yuk. Depan kali depan, 5 kali 5 berapa? 25. Terus depan kali belakang, 5 kalikan min akar 3, jadi 5 min akar 3. Simpan angkanya ya. Terus akar 3 kalikan akar 5, berarti akar 15 kan gitu ya. Terus belakang kali belakang, akar 3 kali min akar 3, jadi 3. Ini saya langsung, kenapa? Karena menghemat waktu juga. Ini kalian kalau nggak bisa, coba di sini di samping ini kamu coret-coret ya, sambil mendengarkan video ini kamu coret-coret. Coba kita evaluasi apakah benar perhitungan saya, kan begitu ya. Jadi 25 min 3 berapa? 22 kan gitu. Jadi panjangnya adalah, luasnya adalah 22. Ingat, cm persegi kalau luas kan begitu. Saya rasa mudah ya. Bisa ke sini. Oke, untuk sesi kali ini saya akhiri ya. Untuk bentuk akar sekawan ini adalah materi terakhir sebelum kita memasuki konsep logaritma. Nanti next time saya akan coba untuk mengupload tentang logaritma ya. Jadi logaritma ini adalah dasarnya adalah bentuk akar dan pangkat. Apabila kalian masih belum mantap dengan akar dan pangkat, ya kalian mungkin nanti akan sulit untuk memahami logaritma ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi setelah ini nanti saya akan bahas konsep logaritma secara gamblang ya, untuk membatasi daring kita ini selama pandemik begitu. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, ya tolong diberi komentar di kolom channel saya ya. Jadi untuk agar channel saya ini dapat bermanfaat untuk kalian semua, kan gitu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.